Dipaksa menikah dengan pria yang usianya 3 kali lipat dari usiamu, seorang kakek yang menyimpan rahasia kelam di balik kekayaannya. Ayla tak punya pilihan, tapi ia segera menyadari bahwa pernikahan ini bukan sekadar ikatan biasa, melainkan sebuah kutukan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah megah itu? Dan bisakah Ayla melarikan diri sebelum semuanya terlambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Vetra, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, drama, dan ketegangan hidup menjadi nyata. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sebelum lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Ayla duduk di depan cermin tua di kamarnya, menatap bayangannya sendiri dengan mata yang kosong. Rambut panjangnya terurai, tetapi ia tidak merasa cantik seperti biasanya. Pikirannya berkecamuk, hatinya berontak, tetapi tubuhnya terasa terlalu lelah untuk bergerak. Di sudut kamar yang sempit, ibunya, Siti Aisyah, duduk dengan wajah yang sulit ditebak. Wanita itu memegang tasbih, jemarinya sibuk meraba manik-manik kayu, sementara bibirnya terus melafalkan doa-doa lirih. Ayla, kamu harus menerima ini. Suara ibunya nyaris seperti bisikan, tetapi tetap terasa tegas. Tidak, Bu, Ayla menggeleng lemah. Aku masih muda. Aku masih punya impian. Mengapa harus menikah dengan pria setua itu? Mata ibunya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap anak gadisnya dengan ekspresi antara kasihan dan ketakutan. Kita tidak punya pilihan lain, Nak, katanya pelan. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keselamatan kita. Ayla mengernyit. Keselamatan. Namun, ibunya tidak menjawab. Wanita itu hanya menunduk lebih dalam, seolah-olah takut mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan. Nama keluarga Wiradipa bukanlah nama asing di kota kecil tempat Ayla tinggal. Semua orang mengenal mereka, keluarga kaya raya yang memiliki hampir semua bisnis besar di kota ini. Dari perbankan, properti, hingga perusahaan ekspor, nama mereka tertulis di mana-mana. Namun, bukan hanya kekayaan yang membuat mereka terkenal. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang membuat masyarakat tidak berani menyebut nama mereka sembarangan. Rahmat Wiradipa adalah kepala keluarga itu. Ia pria yang berusia hampir 80 tahun, tetapi masih memiliki pengaruh besar dalam segala hal yang terjadi di kota. Meski tubuhnya mulai menua, wibawanya tetap utuh. Bahkan, ada rumor yang beredar bahwa ia bukan manusia biasa, bahwa ia memiliki sesuatu yang menjaga kekuasaannya tetap bertahan begitu lama. Ketika Rahmat datang dengan lamaran pernikahan untuk Ayla, ibu dan paman Ayla tidak berani menolaknya. Mereka tahu bahwa menolak pria itu berarti mengundang malapetaka. Lagi pula, kondisi keuangan keluarga mereka sedang terpuruk. Ayah Ayla telah meninggal 5 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan misterius, meninggalkan hutang yang tak terhitung jumlahnya. Dan kini, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran total, menikahkan Ayla dengan Rahmat. Tapi, Bu, ini bukan tentang uang saja. Ayla membentak marah. Aku bukan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Namun, ibunya hanya menunduk. Aku tahu, Nak. Suaranya bergetar. Tapi kadang-kadang, hidup tidak memberi kita pilihan. Ayla belum pernah bertemu langsung dengan Rahmat Wiradipa, tetapi ia pernah melihat fotonya di surat kabar dan internet. Pria itu selalu mengenakan setelan mahal, dengan wajah yang tak pernah menunjukkan ekspresi apapun. Kulitnya penuh kerutan, tetapi matanya tetap tajam, seperti mata seseorang yang mampu membaca isi hati manusia. Ada sesuatu yang mengerikan tentangnya, sesuatu yang membuat Ayla merasa tidak nyaman hanya dengan membayangkannya. Apakah ini benar-benar hanya pernikahan biasa? Mengapa pria seperti Rahmat memilih dirinya? Dari semua gadis muda di kota ini, mengapa harus dirinya? Ada sesuatu yang tidak beres. Ayla bergumam pada dirinya sendiri. Malam itu,
Ia mencoba mencari tahu lebih jauh tentang pria yang akan menjadi suaminya. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi. Ia menemukan banyak artikel tentang bisnis keluarga Wiradipa, tentang kejayaan mereka, tetapi hampir tidak ada informasi pribadi tentang Rahmat sendiri. Seolah-olah pria itu tidak memiliki kehidupan pribadi, seolah-olah ia adalah bayangan yang hanya eksis dalam kekayaan dan kekuasaan. Namun, ada satu artikel yang menarik perhatiannya. Rahmat Wiradipa, penguasa yang tak tergantikan. Artikel itu menyebutkan bahwa Rahmat telah memimpin bisnis keluarganya selama lebih dari 50 tahun. Namun, yang lebih mencurigakan adalah foto-foto lama yang ada dalam artikel itu. Ayla membandingkan foto Rahmat dari tahun 1980-an dengan fotonya yang terbaru. Wajahnya memang berubah, menjadi lebih tua, tetapi ada sesuatu yang aneh. Matanya tidak berubah. Seolah-olah ia tetap sama, tanpa kehilangan sinarnya, meskipun tubuhnya terus menua. Jantung Ayla berdebar. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga ini? Ayla tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia tidak bisa membiarkan hidupnya dikendalikan begitu saja. Jika ibunya tidak bisa menolongnya, maka ia harus menemukan jalan keluar sendiri. Hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Rendra. Rendra adalah pria yang selalu mencintainya. Mereka telah bersama selama 2 tahun terakhir, tetapi hubungan mereka terpaksa dirahasiakan karena keluarga Ayla tidak menyetujui hubungannya dengan pria sederhana seperti Rendra. Malam itu, Ayla menghubungi Rendra. "Aku harus pergi dari sini," katanya dengan suara putus asa. "Ayla, apa yang terjadi? Apa maksudmu?" "Aku dipaksa menikah. Aku tidak bisa, Ren. Aku tidak bisa." Di ujung telepon, Rendra terdiam. Lalu, ia berkata dengan nada tegas, "Aku akan menjemputmu. Kita akan kabur malam ini juga." Ayla merasa harapan mulai tumbuh di hatinya. Namun, harapan itu hancur dalam sekejap. Ketika ia hendak keluar dari kamarnya untuk menemui Rendra, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan rumahnya, sebuah mobil hitam telah terparkir. Beberapa pria bertubuh besar keluar dari dalam mobil itu. Mata mereka tajam, wajah mereka dingin. Mereka berdiri dengan sikap mengancam, seolah-olah tahu bahwa Ayla akan mencoba melarikan diri. Lalu, seseorang keluar dari mobil. Haryo Wiradipa, anak Rahmat Wiradipa. Ia menatap Ayla dengan senyum yang tidak menyenangkan. "Jangan coba-coba, Ayla," katanya pelan. "Ayahku tidak suka jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana." Jantung Ayla terasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa pergi kemana-mana. Ia terperangkap. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Ayla sebagai seorang gadis bebas. Keesokan harinya, ia akan menjadi istri Rahmat Wiradipa, seseorang yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Bukan tentang uang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan ia belum siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah-olah alam turut merasakan kecemasan Ayla. Di dalam kamar pengantin, ia duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih dengan hiasan perak yang berkilauan. Riasannya sempurna, tetapi tidak ada cahaya di matanya. Bibirnya diam tanpa senyum, sementara tangannya menggenggam erat kain kebayanya, mencoba menahan gemetar yang tak bisa ia kendalikan. Di luar, terdengar suara riuh tamu yang datang, suara gamelan yang dimainkan, dan lantunan doa-doa yang mengiringi prosesi pernikahan. Semua orang berbicara tentang pernikahan itu dengan nada penuh hormat, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah pernikahan tanpa cinta. Pintu kamar terbuka. Siti Aisyah masuk dengan mata berkaca-kaca, tetapi kali ini ia tidak berbicara banyak. Ia hanya memegang tangan Ayla dan meremasnya lembut. "Ayla, maafkan ibu." Ayla menatap ibunya, mencoba membaca perasaan wanita itu. Namun, yang ia lihat hanyalah ketakutan dan kepasrahan. Kemudian, pelayan keluarga masuk dan memberitahu bahwa waktunya telah tiba. Ayla tidak punya pilihan lain.
Dengan langkah berat, ia berjalan keluar, menuju altar di mana Rahmat Wiradipa sudah menunggunya. Rahmat Wiradipa berdiri tegap dengan jas hitam dan senyum yang nyaris tak terlihat. Meski usianya sudah lanjut, auranya begitu kuat hingga membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Ketika penghulu mulai membaca akad nikah, jantung Ayla berdetak begitu keras hingga ia merasa akan pingsan. Tetapi saat Rahmat mulai mengucapkan ijab kabul dengan suara yang dalam dan mantap, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ayla merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Mata Rahmat yang awalnya tenang tiba-tiba tampak lebih gelap, lebih dalam, seakan-akan menyimpan sesuatu yang tak seorang pun mampu mengerti. Ketika Ayla mengucapkan kata, sah, dengan suara hampir bergetar, ia merasa seolah-olah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dengan kata itu, ia telah mengikatkan dirinya pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada pernikahan biasa. Para tamu bertepuk tangan, tersenyum, dan memberi selamat. Tapi di dalam dirinya, Ayla merasa seperti baru saja masuk ke dalam perangkap yang tak memiliki jalan keluar. Malam itu, di dalam kamar pengantin yang megah, Ayla duduk di tepi ranjang, jantungnya berdebar kencang. Rahmat Wiradipa masuk ke dalam kamar dengan langkah perlahan. Ia melepas jasnya, lalu menatap Ayla dengan tatapan yang tajam. "Kau takut padaku?" tanyanya pelan. Ayla menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Rahmat tersenyum kecil, lalu duduk di kursi besar di dekat ranjang. Ia mengambil segelas anggur yang sudah disiapkan di meja sampingnya, lalu menyesapnya perlahan. "Kau tahu, Ayla," katanya sambil memutar gelas anggurnya, "banyak yang ingin menjadi seperti kau. Menjadi istriku berarti mendapatkan segalanya, harta, kekuasaan, dan perlindungan." Ayla menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Aku tidak menginginkan semua itu." Rahmat tertawa kecil, lalu meletakkan gelasnya. "Mungkin sekarang tidak, tapi nanti, kau akan mengerti." Ia berdiri, lalu mendekat ke arah Ayla. Tangannya terulur, menyentuh dagunya dengan lembut. Namun, sentuhan itu membuat Ayla merinding. Ada sesuatu yang dingin dalam sentuhan itu, bukan seperti tangan manusia biasa. "Kau milikku sekarang, Ayla," bisiknya. "Dan aku tidak pernah membiarkan apapun yang menjadi milikku pergi begitu saja." Ayla merasa tubuhnya kaku. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa begitu berat. Rahmat tersenyum lagi, lalu berjalan menuju jendela, menatap bulan yang bersinar di langit malam. "Mulai malam ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Malam semakin larut, tetapi Ayla tidak bisa tidur. Rahmat sudah pergi tidur di ranjang yang sama dengannya, tetapi anehnya, ia tidak pernah benar-benar memejamkan mata. Ayla bisa merasakan bahwa pria itu tetap terjaga, meskipun napasnya terdengar teratur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa ia merasa begitu terperangkap? Dan yang paling penting, apa sebenarnya rahasia yang disimpan oleh keluarga Wiradipa? Ketika malam semakin dalam, Ayla mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Bukan suara langkah kaki manusia biasa, lebih menyeret, lebih berat, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam rumah ini. Ayla menahan napas, lalu mengintip ke celah pintu kamar mereka. Di lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Seorang pria berdiri di sana, tetapi wajahnya bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan tubuhnya sedikit membungkuk seperti seseorang yang sudah mati tetapi masih bisa berjalan. Pria itu menoleh perlahan, seakan-akan menyadari bahwa Ayla sedang mengawasinya. Ayla langsung menutup pintu dengan cepat dan menahan napasnya. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah ia hanya berhalusinasi? Atau ini adalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Keesokan paginya, ketika Ayla membuka mata, ia menemukan Rahmat sudah duduk di kursi dekat jendela, memandangnya dengan tatapan yang sulit ditebak. "Kau melihat sesuatu tadi malam, bukan?" tanyanya pelan. Ayla menelan ludah,
tidak tahu harus berkata apa. Rahmat tersenyum tipis. Jangan khawatir. Kau akan segera memahami semuanya. Ayla merasa tubuhnya melemah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti. Pernikahan ini bukan hanya sekadar pernikahan biasa. Ia telah masuk ke dalam dunia yang penuh misteri. Dunia yang tidak bisa ia pahami. Dan mungkin, ia tidak akan pernah bisa keluar dari sini lagi. Ayla terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Jantungnya berdebar kencang. Ini sudah ketiga kalinya dalam seminggu, ia mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, ia terperangkap di dalam rumah ini, mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Setiap pintu yang ia buka selalu membawanya kembali ke ruangan yang sama. Dan di tengah ruangan itu, berdiri Rahmat dengan mata hitam pekat, menatapnya dengan senyum mengerikan. Ia meraba lehernya, masih merasakan dinginnya tangan Rahmat dari mimpi itu. Ayla memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi ketakutan itu nyata. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan suaminya. Rahmat yang tidur di sisinya tampak damai, terlalu damai. Ayla menoleh menatap wajah pria itu dalam gelap. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya imajinasinya, bahwa ia hanya mengalami mimpi buruk akibat stres. Tapi sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Sejak pertama kali tinggal di rumah ini, ada satu ruangan yang selalu terkunci dan dilarang untuk dimasuki. Rahmat selalu menghindari pertanyaan tentangnya. Ayla pernah mencoba bertanya pada para pelayan, tetapi mereka semua hanya menunduk ketakutan dan mengatakan bahwa ruangan itu tidak boleh dibuka. Namun, malam itu, saat semua orang sudah tertidur, Ayla merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke ruangan itu. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong panjang rumah ini. Setiap langkah terasa seperti gema dalam kegelapan. Ketika ia tiba di depan pintu itu, tangannya gemetar. Ia tahu ini gila. Tetapi ia harus tahu apa yang disembunyikan Rahmat. Dengan hati-hati, ia merogoh kantong gaunnya, mengeluarkan kunci yang ia curi dari kamar Rahmat tadi siang. Ia memasukkan kunci itu ke lubang dan memutarnya. Klik. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan derit yang panjang dan menyeramkan. Ayla melangkah masuk, dan apa yang ia lihat di dalam ruangan itu membuat darahnya membeku. Di dalam ruangan itu, ada deretan potret besar yang digantung di dinding. Potret-potret itu menampilkan sosok laki-laki yang sama. Rahmat. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Potret-potret itu terlihat sangat tua, berasal dari berbagai zaman yang berbeda, dan dalam setiap potret, Rahmat tampak sama. Tidak menua. Tidak berubah. Ayla menelan ludah, tangannya gemetar saat ia mendekati salah satu potret yang tampak paling tua, dengan gaya lukisan khas abad ke-19. Di bawahnya, ada ukiran nama, Rahmat Wiradipa, tahun 1865. Tidak mungkin. Tahun 1865? Itu berarti lebih dari 150 tahun yang lalu. Ayla mundur. Napasnya memburu. Ini tidak masuk akal. Rahmat berusia 70 tahun, bukan 150. Tapi bagaimana mungkin ia ada dalam potret ini? Apa yang kau lakukan di sini? Sebuah suara dalam bergema di ruangan itu. Ayla membalikkan badan dengan cepat. Rahmat berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan tajam. Siapa kau sebenarnya? Suara Ayla bergetar. Rahmat menatapnya lama sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam ruangan. Aku tahu suatu hari kau akan menemukan ini. Ia berjalan menuju potret tertua, menatapnya dengan ekspresi penuh kenangan. Aku sudah hidup lebih lama dari yang bisa kau bayangkan, Ayla. Ayla menggeleng kuat. Tidak mungkin. Kau manusia. Rahmat tersenyum kecil. Dulu, aku manusia. Tapi tidak lagi. Ayla merasa dunia berputar. Ini tidak masuk akal. Ini gila. Rahmat mendekatinya, dan Ayla mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Dengar baik-baik, Ayla. Aku bukan pria tua biasa. Aku telah hidup lebih dari 1 abad, karena aku membuat perjanjian.
Aku mendapatkan kehidupan yang abadi, tetapi dengan syarat, aku harus mempersembahkan satu jiwa baru setiap beberapa dekade. Ayla membelalak. Jiwa? Maksudmu, kau membunuh orang? Rahmat hanya menatapnya dalam diam. Ayla merasa pusing. Ini bukan sekadar pernikahan terpaksa. Ini jauh lebih buruk. Ia telah menikahi sesuatu yang bukan manusia. Ayla harus lari. Ia harus keluar dari rumah ini. Dengan kecepatan yang tidak ia sadari, ia berlari menuju pintu keluar. Tetapi saat ia mencoba membukanya, tubuhnya terpental seolah menabrak dinding tak terlihat. Apa yang kau lakukan, Ayla? Suara Rahmat terdengar di belakangnya. Ayla menoleh dengan ketakutan. Rahmat masih berdiri di tempatnya. Tetapi kini matanya berubah. Gelap. Pekat. Tidak ada cahaya di dalamnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, katanya dengan nada lembut yang mengerikan. Ayla terjatuh. Terisak. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan. Tetapi kemudian, sesuatu berkilat dalam pikirannya. Siti Aisyah. Wanita tua itu pernah berkata bahwa setiap kutukan memiliki celah. Jika Rahmat mendapatkan keabadian dengan menyerahkan jiwa orang lain, maka pasti ada cara untuk memutus kutukan itu. Aku tidak akan menyerah, katanya. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Rahmat menyipitkan mata. Apa maksudmu? Ayla menatapnya dengan keberanian yang baru ditemukan. Aku akan menemukan cara untuk menghancurkanmu. Rahmat tersenyum, tetapi senyum itu penuh ancaman. Silakan coba, istriku. Tapi ingat, tidak ada yang bisa melawanku tanpa membayar harga yang lebih besar. Ayla mengepalkan tangannya. Ini belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Ayla duduk membatu di atas ranjang besar dengan kelambu putih yang bergoyang perlahan terkena angin dari jendela yang terbuka. Cahaya bulan menyoroti wajahnya yang pucat. Dada Ayla bergemuruh. Napasnya tidak beraturan. Rahmat baru saja meninggalkan kamar setelah memberinya peringatan terakhir. Jangan pernah berpikir untuk melawan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Ayla. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa melepaskanmu dariku. Kata-kata itu menggema di kepalanya, seperti kutukan yang menyusup ke dalam jiwanya. Tetapi Ayla tahu, ia tidak bisa terus berdiam diri. Semakin lama ia berada di rumah ini, semakin jelas bahwa ia bukan hanya seorang istri yang dijebak dalam pernikahan terkutuk, tetapi juga korban dari sesuatu yang jauh lebih besar. Rahmat bukan pria biasa. Ia telah hidup lebih dari 1 abad dengan cara yang tidak wajar. Setiap istri yang dinikahinya tidak pernah bertahan lama, dan Ayla tidak ingin menjadi korban berikutnya. Namun, bagaimana caranya melawan seseorang yang telah menipu kematian selama ratusan tahun? Ayla menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Ada satu hal yang selalu ia percayai sejak kecil. Setiap kutukan pasti memiliki celah. Setiap perjanjian pasti bisa dipatahkan. Jika Rahmat bisa mendapatkan keabadian melalui cara terlarang, maka pasti ada cara untuk mengakhirinya. Ayla menunggu sampai rumah benar-benar sunyi. Ia tahu Rahmat tidak tidur seperti manusia biasa, tetapi ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruangan tersembunyi di bagian barat rumah. Itu memberinya cukup waktu untuk menyelinap ke perpustakaan. Ia berjalan dengan hati-hati di atas lantai kayu yang berderit pelan. Nafasnya tertahan setiap kali suara kecil terdengar, takut jika Rahmat akan muncul dari kegelapan. Setelah sampai di perpustakaan, ia segera mencari buku tua yang pernah ia lihat sebelumnya. Jemarinya yang gemetar menyusuri rak buku yang berdebu hingga akhirnya menemukan buku itu, sebuah naskah kuno yang ditulis dengan aksara Jawa. Tangan Ayla bergetar saat ia membuka halaman-halamannya. Matahari telah lama tenggelam, dan hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Tulisan dalam buku itu sulit dibaca, tetapi Ayla terus mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Lalu ia menemukannya. Kutukan keabadian hanya bisa dipatahkan jika sang penerima kehilangan sesuatu yang paling berharga baginya. Jantung Ayla berdetak semakin kencang. Rahmat tidak peduli dengan emas atau kekayaan, tidak juga dengan waktu. Jadi, apa yang paling berharga baginya? Seketika itu juga, sebuah pemikiran mengerikan melintas di benaknya.
Jawabannya adalah dirinya sendiri. Ayla menutup buku itu dengan napas memburu. Jika ia ingin mengakhiri kutukan ini, ia harus mengorbankan sesuatu. Bukan hartanya, bukan kehidupannya, tetapi sesuatu yang bisa membuat Rahmat kehilangan semua keinginannya untuk hidup selamanya. Ia menyadari satu hal, Rahmat tidak mencintainya dengan cara yang normal. Tetapi di balik semua kegelapan yang menyelimuti pria itu, ada ketakutan yang mendalam akan kehilangan. Dan Ayla akan menggunakan itu. Dengan penuh tekad, ia menyelinap kembali ke kamarnya dan mencari benda yang bisa membantunya dalam pertarungan ini. Di bawah tempat tidur, ia menemukan belati kecil yang ia sembunyikan sejak pertama kali menyadari bahaya di rumah ini. Ia menatap bayangannya di cermin, matanya penuh dengan kebencian dan ketakutan. Ini adalah malam terakhirnya sebagai istri dari pria yang telah mengutuk hidupnya. Malam ini, ia akan membebaskan dirinya dan mengakhiri semuanya. Ketika Ayla keluar dari kamar, Rahmat sudah menunggunya di ruang tengah. "Aku bisa mencium ketakutanmu dari jauh," katanya dengan suara rendah. Matanya menyala dalam kegelapan. "Kau sudah membaca buku itu, bukan?" Ayla menatapnya dengan tajam, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Ya, dan aku tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini." Rahmat menyeringai. "Mengakhiri? Kau pikir kau bisa melawanku?" Ayla mengangkat belati di tangannya. "Aku tidak perlu melawanmu, Rahmat. Aku hanya perlu menghancurkan satu-satunya hal yang membuatmu tetap hidup." Rahmat mengerutkan kening, lalu matanya melebar ketika menyadari maksud Ayla. "Jangan." Tapi sudah terlambat. Ayla mengarahkan belati itu ke dadanya sendiri, bersiap untuk menusukkannya ke jantungnya. Jika ia mati, Rahmat akan kehilangan satu-satunya alasan untuk terus hidup. Rahmat bergerak cepat, mencoba menghentikannya, tetapi Ayla lebih cepat. Dengan satu gerakan, ia menghunuskan belati itu ke perutnya. Rahmat berteriak. Tubuhnya langsung bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang tercabut darinya. Wajahnya yang selama ini selalu tampak abadi mulai berubah. Kerutan muncul, kulitnya mulai mengendur, dan napasnya memburu seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat penting. Ayla jatuh ke lantai, darahnya mengalir membasahi gaunnya. Pandangannya mulai kabur, tetapi ia masih bisa melihat Rahmat terhuyung-huyung, tubuhnya semakin menua setiap detiknya. Rahmat merangkak mendekatinya, tangannya bergetar saat ia mencoba menyentuh wajah Ayla. "Kau bodoh, kenapa kau lakukan ini?" Ayla tersenyum lemah. "Karena aku lebih memilih mati daripada hidup bersamamu." Air mata Rahmat jatuh. Tubuhnya semakin melemah, dan akhirnya ia terjatuh di samping Ayla. Kutukan itu telah berakhir. Ayla menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Dan rumah itu, yang selama ini menjadi saksi bisu kejahatan Rahmat, akhirnya tenggelam dalam keheningan abadi. Rumah megah itu kini kosong, ditinggalkan tanpa penghuni. Seiring berlalunya waktu, orang-orang mulai melupakan Rahmat dan kisah tragis Ayla. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam rumah itu, hanya desas-desus tentang seorang pria abadi yang akhirnya menemui ajalnya, dan seorang wanita yang memilih mengorbankan dirinya demi kebebasan. Namun, di balik semua itu, kisah ini mengajarkan sesuatu yang mendalam. Ketika cinta berubah menjadi obsesi, ia bukan lagi cinta, melainkan belenggu yang mengikat jiwa. Ayla membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kebebasan, bahkan jika harus dibayar dengan nyawa. Rahmat, yang begitu takut kehilangan, akhirnya kehilangan segalanya. Ia berusaha mengendalikan hidup orang lain untuk mempertahankan eksistensinya, tapi justru itulah yang menghancurkannya. Di tempat lain, seorang gadis muda duduk membaca sebuah buku tua. Matahari sore menyinari halaman berdebu yang penuh dengan kisah tentang pria yang menipu kematian. Gadis itu tersenyum kecil. Mungkin, beberapa kisah memang ditakdirkan untuk terulang kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.